pemakaian atau konsumsi suba buat anak saya. Perkenalkan, nama saya Baby. Saya adalah ibu dari satu anak spesial dan cuma satu-satunya dan terlambat punya anak ya. Dan anak saya itu adalah perempuan. Sekarang usianya sudah 7 tahun. Nah, awal daripada saya bersyukur sekali bisa kenal dengan produk AFC ini karena awalnya dari sedini waktu kecil saya sudah melihat adanya keunikan-keunikan dalam diri anak saya. Pertama, dia itu tidak pernah fokus, ya. Jadi dia fokus, dia kalau main dia pegang satu mainan dia pindah ke satu lain, dan pergerakannya atau hiperaktivitasnya itu sangat tinggi. Anak saya terdiagnosa dari usia 2 tahun itu dengan ADHD. Lebih spesifiknya dia hiperaktif dan tidak fokus sebenarnya. Jadi dalam spektrum ADHD. Tapi saya tidak pernah berkecil hati begitu terdiagnosa seperti itu karena saya sudah melihat ada keunikan dari usianya. Dia speech delay dari 2 tahun dia belum bisa bicara. Dia baru bisa bicara setelah saya bawa cepat-cepat ke dokter tumbuh kembang. Jadi setelah 2 tahun itu saya langsung bawa, karena kalau dia jatuh itu tidak pernah merasakan adanya sakit. Kalau dia dipanggil juga dia kadang-kadang cuma melengos, dipanggil 3 kali itu dia baru bisa nengok. Dia tidak bisa mengkoordinir anggota tubuhnya. Misalnya kalau kita bilang ke kanan atau ke kiri atau seperti itu dia tidak tahu gitu. Apalagi kalau dia lagi marah, terus kita ikut marah, dia nggak ngerti kenapa dia marah gitu, kenapa dia nangis, dia juga tidak ngerti. Jadi saya melihat keunikan itu dan dokter memberikan solusi untuk dilakukan terapi. Terapi dilakukan waktu itu sensori integrasi, terapi wicara, dan pada saat itu tidak ada terapi-terapi yang buka di zaman pandemi. Jadi saya dikasih tugas sama dokternya itu di rumah sampai ini anak bisa bicara. Dan saya lakukan itu sendiri. Saya dampingin anak saya ini dari awal sampai saya tidak bekerja lagi, melepaskan segala-galanya 24 jam untuk mendampingi dia. Karena saya pikir nggak ada lagi ya yang bisa dampingin seorang anak spesial. Kita nggak bisa serahin ke siapa-siapa kecuali orang tuanya sendiri ya. Nah, dia tidak punya rentang fokus yang panjang. Jadi dia tadinya 1 menit dia udah pindah, 2 menit pindah. Di terapi lama-lama progresnya ada perubahan. Terapi. Waktu itu saya belum kenal yang namanya Kutsukushi Subarasi. Nah, pada saat dia 4 tahun, saya mencoba untuk memasukkan dia ke sekolah Montessori. Di situ baru saya kelihatan bahwa dia tidak bisa diam, ya. Guru-gurunya tahu kalau dia itu punya kelebihan lah gitu ya. Di situ saya kenal dengan produk AIS. Akhirnya saya melihat dengan jelas bahwa ini produk. Saya imani bahwa ini bisa membantu anak saya. Saya coba untuk anak saya itu 1 usus 1 subak awalnya. Karena pada waktu itu belum ada Hikari. Anak saya umur 4 tahun. Saya coba itu setiap hari. Tapi ternyata setelah 3 bulan, dia itu udah mulai kelihatan lebih fokus. Kalau dipanggil dia langsung nengok. Suaranya, kata-katanya udah mulai keluar di 2,5 tahun. Dan bawelnya minta ampun. Sampai dokternya bilang gini, Ibu sekarang bilang suruh anaknya speech delay. Nanti kalau bawel datang ke saya bilang, Pak, dokter bawel banget sih. Gitu lagi kata dokternya ya. Akhirnya ternyata rentang fokusnya setelah dilakukan terapi, pendampingan, Kutsukushi Subarasi, terus saya tidak mengizinkan dia makan makanan yang manis-manis. Itu sama sekali tidak saya berikan. Nutrisinya itu ternyata sinkron. Nah, itu progres dari terapisnya. Saya tidak bisa menunjukkan data-data di sini kan tulisannya kecil-kecil ya. Dari review terapi itu setiap 3 bulan di review itu grafiknya meningkat. Dan di situ saya merasakan, aduh ternyata luar biasa sekali ya gitu. Ini produk ini gitu. Saya amazed ngelihat progres dia hari demi hari gitu. Yang tadinya dia tidak bisa dipanggil, dia dipanggil. Yang tadinya saya kalau dia marah itu saya ikut marah. Saya nggak tahu gimana cara menghandle dia gitu. Kalau dia marah, tapi akhirnya saya belajar bahwa ternyata mendampingi anak-anak spesial ini kita harus lampu hijau terus ya. Kita harus benar-benar sabar sekali. Apapun, jadi dia perlu ibu yang benar-benar kalau dia marah itu hanya perlu rangkulan, perlu hak gitu. Ya, selain daripada nutrisi yang harus kita berikan kepada dia. Dan itu yang saya lakukan. Ternyata
dari terapis, dari sekolahnya, dan saya sebagai parents itu sangat-sangat merasakan satu rasa yang luar biasa ya. Kalau anak saya itu lama-lama bisa bilang gitu, mama aku mau balet, mama aku mau berenang. Jadi saya masukin, sampai pada waktu itu ada satu cerita, saya mau masukin anak saya SD. Saya cek kesiapan sekolah, ternyata hasil dari psikolog menyatakan tidak bisa sekolah, masih kurang ini, kurang itu, tidak. Tapi saya pikir gini, nggak mungkin, anak saya pinter gitu. Jadi akhirnya saya masukkan ke sekolah, saya daftarin ke sekolah, ternyata dia bisa. Dan sekarang dia masuk ke kelas 1 SD. Puji Tuhan, saya tanya sama gurunya, dan sekolah yang saya masukin itu adalah sekolah inklusi, bukan sekolah reguler. Karena di sekolah inklusi itu kan lebih murid-muridnya lebih sedikit ya, gurunya juga spesial, tapi dia ada di kelas reguler 1 kali seminggu. Ternyata dia udah nggak tantrum yang biasanya di tengah keramaian itu dia dengar suara yang orel gitu. Dia pertama-tama saya ajak ke ulang tahun itu teriak, nangis. Saya bingung, kenapa nangis, kan ulang tahun teman gitu. Dia panik. Terus saya bilang, nggak apa-apa sayang, karena saya orang Sumatera, saya bilang nggak apa-apa Inang, nggak apa-apa Inang. Saya bilang, terus dia penasaran ada apa lagi gitu kan, kok, tapi dia nggak takut, dia nggak lari. Akhirnya dia terbiasa. Sekarang kalau masuk kemana-mana yang ada mic-nya, dia pasti tarik mic dan dia mau bicara apa aja. Dia juga udah, saya mungkin di sini videonya bisa diulang ya. Ini tidak begitu kelihatan ya kalau secara kasat mata. Nah, ini steamingnya dia ada steaming di usia 2 tahun. Di sini ada gejala-gejalanya. Jadi progresnya, steamingnya sebenarnya masih ada kalau dia exciting. Jadi kalau dia exciting masih yang gitu. Jadi saya bilang, Alessa udah besar, malu ya dilihat temennya. Oke mama gitu. Dan sekarang sejak usia 4 tahun dia memang saya sering ajarkan banyak hal di rumah. Jadi dia belajar, dia bisa baca itu sudah 3 tahun dia sudah bisa baca. Ini masuk sekolah yang usia 4 tahun, dia masuk di Montessori. Dan di sini pertama kali dia perform karena saya cari potensinya apa, ternyata dia suka gambar. Karena dia suka gambar, saya tanya, Alessa mau les gambar? Mau? Saya masukin ke global. Ternyata dia gambarnya lucu sekali dan bagus-bagus hasil gambarnya. Dan ini progres, dia sudah bisa berjam-jam kalau sudah dia sukai gambarnya. Dan saya bisa kasih lihat di sini gambarnya unik banget. Dia suka New Jeans katanya. Bayangin ya, New Jeans itu dalam bentuk Powerpuff Girls itu dia gambar. Dan dia sudah bisa mengikuti seperti ini gambarnya. Ini dia sudah bisa bikin komik. Ini dia, nah ini gara-gara kemarin film Lilo and Stitch, dia mengekspresikan Lilo and Stitch. Dan tadinya juga dia tidak bisa berenang, sekarang sudah bisa 4-5 gaya yang tadinya sudah tidak bisa mengikuti. Jadi banyak hal ya. Semoga kata-kata terakhir saya, jangan pernah denial. Untuk mengetahui keunikan sedini mungkin waktu kita kecil, kita harus bawa ke ahlinya supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan lakukan pendampingan, berikan nutrisi. Terima kasih banget untuk AFC yang sudah banyak membantu. Dan ini terakhir saya mau kasih lihat, dia sudah bisa buat short speech kemarin waktu kelas 1 selesai, dan sekarang dia kelas 2. Yang sudah diberikan buat Alessa. Selamat ini, maafkan kalau Alessa ada buatan sama Bapak Danis. Doakan Alessa dan Babina semua. Love you. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat testimoni yang saya berikan hari ini. Oke.